Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhsin Abu Mu'alla. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fikih kelas 5 materi zakat fitrah bagian ketiga. Kalau pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian zakat fitrah, kemudian dasar hukum zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, dan juga rukun zakat fitrah. Kali ini yang akan kita bahas adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah, kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ini dapat kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah waktu mubah, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi ketika matahari pada akhir bulan Ramadan sudah terbenam, itu kita wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah waktu afdol atau waktu utama, yaitu sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, sesudah sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib atau sampai terbenamnya matahari pada bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Itu adalah makruh. Jadi lebih baik dihindari ya. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Id, karena itu waktu makruh. Yang terakhir atau yang kelima adalah waktu haram, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, kalau sudah terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal atau pada saat hari raya Idul Fitri, itu kita sudah diharamkan mengeluarkan zakat fitrah. Lantas bagaimana kalau ada yang masih mengeluarkan zakat fitrah? Itu bukan dinamakan zakat fitrah, tapi tergolong sedekah. Itu adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ini dapat digolongkan menjadi 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Siapakah yang dinamakan fakir? Yaitu orang yang tidak memiliki harta benda. Jadi orang yang lebih parah daripada miskin, tidak mempunyai harta benda dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Artinya dia sudah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu namanya miskin. Yang ketiga adalah rikob atau budak mukotob, yaitu hamba sahaya atau budak. Artinya di sini adalah hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak mampu untuk menebusnya. Ini namanya rikob. Yang keempat adalah ghorim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak mampu untuk
membayarnya, itu namanya ghurim. Yang kelima adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Mengapa ke orang mu'alaf berhak untuk menerima zakat? Nah, karena apa? Supaya orang yang baru masuk Islam tadi atau mu'alaf itu imannya lebih kuat, semakin kuat dengan diberi zakat. Yang keenam adalah fi sabilillah, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau pelajar yang berada di perantauan. Itu berhak juga menerima zakat fitrah. Dan yang kedelapan atau terakhir adalah amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola zakat fitrah, itu juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Jadi 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Saya ulangi, yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga riqab, yang keempat ghurim, yang kelima mu'alaf, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan adalah amil zakat. Nah, di samping ada orang yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat, ada juga orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Nah, tentunya orang kaya pasti tidak berhak menerima zakat karena hartanya sudah banyak dan tidak membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah juga tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang ketiga adalah hamba sahaya. Mengapa kok hamba sahaya tidak berhak menerima zakat? Karena hamba sahaya ini masih menjadi tanggungan tuannya. Yang keempat, di bawah tanggungan orang berzakat. Artinya seperti yang sudah pernah saya terangkan sebelumnya, orang yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat ini tidak berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah orang kafir. Jadi orang kafir juga tidak berhak menerima zakat. Berarti yang berhak menerima zakat adalah hanya orang Islam saja. Itu adalah rincian orang yang tidak berhak menerima zakat. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Untuk materi kali ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjut kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.